Sekali lagi welcome untuk saudara-saudara yang baru, yang lama, yang Kristen, yang bukan Kristen sekalipun, yang di online, juga yang hadir pada siang ini di tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada pada seri bilioner bagian yang ketiga. Dan hari ini kita akan melihat tentang berantem karena duit. Semua sudah punya pengalaman berantem karena duit, ya. Waduh, kongsiku itu kurang ajar itu. Ya, saudara-saudara. Apa saja bisa terjadi dalam hidup ini, ya. Orang tua saya pendeta, dan selama saya ada dalam keluarga saya sering mendengar cerita-cerita keluarga ini, keluarga itu, orang itu kerjasama dan lain sebagainya, rame berantem karena duit gitu. Ya, selama saya melayani sebagai hamba Tuhan pun saya sering mendengar hal-hal seperti itu. Nah, terutama kemarin Jawa Pos tanggal 17 Juni, saya ini mungkin orang yang masih satu-satunya yang ngeliatin koran gitu ya. Gitu. Lalu saya lihat di situ pengadilan memutuskan perceraian sampai bulan Juni kemarin ada berdasarkan karena selalu berselisih itu 45.000 sekian kasus. Karena masalah ekonomi, keuangan dalam keluarga sehingga orang itu bercerai. Itu kasus itu ada 33.881. Yang minggat itu ada 6.594. Yang kekerasan dalam rumah tangga ada 1.430. Yang karena perselingkuhan ada 305. Jadi saudara melihat kasus uang ini menimbulkan perceraian kurang lebih 50-75%. Ya. Nah, dalam keluarga, dalam persahabatan sering terjadi berantem soal uang. Uang sedikit, uang banyak, berantem ya. Masalahnya satu, bagaimana mengelola keuangan itu. Minggu yang pertama kita telah membahas tentang who owns you, God or money. Siapa yang menguasai kita, Tuhan atau uang. Minggu yang kedua kita telah membahas tentang mendapat. Dan hari ini kita mau belajar tentang mengelola. Sebenarnya simpel saja dan sederhana. Pertanyaannya, apakah Alkitab memberikan sudut pandang ini? Yang pertama kita melihat manager or steward of God's possession. Ini yang kita mesti sadar. Kita ini adalah manajer atau steward atau bendahara atau pengurus dari kekayaan atau hartanya Tuhan. Mazmur 95 ayat 3 sampai yang ke-6. Kita baca ayat ini, kita ucapkan sama-sama. 2, 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan luar biasa. Dia menciptakan manusia, lalu ditempatkan di dunia ini, tapi dia sudah menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan semuanya. Apa yang dikatakan ayat ini? Ayat ini mengatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam. Kita kenal dengan sebutan sumber daya alam. Di bor itu panas bumi. Bisa keluar jadi tenaga untuk pembangkit tenaga listrik. Luar biasa ya, muter turbin dia dari panas bumi.
Dia dibor keluar air, muncrat. Airnya gratis dari bumi. Lalu kita yang jualan air. Ya kan? Nah, apalagi dibor lagi minyaknya yang keluar. Oh, begitu banyak sumber daya alam. Itu ada di tangannya. Puncak-puncak gunung-gunung. Ada apa di gunung-gunung? Tahu yang namanya Tembagapura, Freeport itu saudara-saudara? Saya 2 kali diundang naik ke atas ke sana. Dibawa naik ke tempat atas itu, tempat molennya giling. Lumpurnya gunung-gunung dikerokin itu ya. Sampai 3-4 lapis ya. Dengan alat-alat berat. Waduh, mengkilap. Saya lihat molen besar itu di tengah-tengah. Dilihat, waduh, kelong itu kalau boleh ngambil sak cawuk gitu bawa pulang lumayan. Batunya saja, beronggalan begitu tuh semua berkilau-kilau. Saya tanya, Pak ini buat kenang-kenangan boleh enggak? Oh enggak boleh Pak, enggak bisa keluar. Saudara-saudara sekalian, coba di atas gunung-gunung ada kekayaan yang begitu banyak. Laut kita, sampai negara-negara lain kepingin datang, ini baru laut Indonesia. Laut yang lain, coba Alaska, lobsternya punya sumpit gede-gede gitu. Ya, kepitingnya, totoknya saja ini besarnya laptop ini. Lalu kakinya besarnya seperti stangnya mic ini. Ya, kalau membuka kakinya digunting, dimakan, waduh sedap. Siang ini tidak disediakan di sini. Saudara-saudara sekalian, ini kekayaan laut. Dan tidak bisa habis. Yang satu melarang, yang satu menikmati, dan lain sebagainya. Lalu apalagi yang di darat? Di darat ada apa? Bukan hanya ada tai sapi. Di darat itu ada juga kekayaan-kekayaan luar biasa. Saya pernah sampai di Halmahera. Saya lihat Halmahera Barat. Emas itu di atas tanah. Kuning-kuning semua dan orang datang ke sana ambil lalu disiramin sendiri. Jadi terus kecil-kecil butir-butir emas. Kalau ada yang kepingin silakan pergi. Ya. Di NTT juga banyak, di Manado juga banyak. Tidak ada yang sulit. Tuhan menyediakan kekayaan di atas daratan juga. Itu semua ada di tangan Tuhan yang membentuknya. Oleh sebab itu pemazmur dia berkata, masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara-saudara, kalau kita bisa kerja dan mendapat hasil, itu karena Tuhan sudah menyiapkan. Dan kita diberi peluang untuk itu. Ya, dan Daud dia mengajak, ayo masuk, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Artinya, jadikan dia raja dan penguasa tunggal dalam hidup kita. Haleluya. Kalau hari ini kita memiliki sesuatu, kita pegang sesuatu, itu karena kita ini dijadikan manajer, steward, bendahara, pengurus dari kekayaan Tuhan. Kalau kita paham ini, lalu kita akan mempunyai cara mengelola keuangan secara berbeda. Ya, puji Tuhan. Contohnya, kalau seorang kasir dipercayai mengelola keuangan atau bagian keuangan lah, kalau dia sembarangan kita tidak suka, betul bukan? Nah, Lukas 16 ayat yang keempat, di situ ada seorang bendahara yang tidak jujur. Dia tahu dia pasti nanti akan dipecat, lalu dia harus cerdik. Saya ingin memberitahu kepada kita semua di dunia ini, kita sudah anggap kita jujur, tetap ada orang yang anggap kita nggak jujur. Dan memang dunia ini satu waktu akan menolak kita. Kita akan dipecat dari dunia ini satu waktu. Udah benar toh? Ada yang tiba-tiba gebek. Ada yang tiba-tiba langsung gitu. Ada yang tiba-tiba, semua bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti kita dipecat
begitu saja. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita mesti sadar apa yang kita pegang saat ini besar kemungkinan akan tidak menjadi milik kita lagi. Oleh sebab itu Tuhan memberitahu di ayat yang ke-9 lalu. Dia memberitahu ini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan kalimat itu. Tuhan bilang gunakan mamon itu sebaik mungkin. Supaya kalau kamu ditolak dari dunia ini, kamu diterima di kemah abadi itu. Saya itu tiba-tiba satu hari saya mendengar Pak Mokhtar Riyadi. Ada yang belum kenal, ya. Dia cuma orang biasa-biasa saja, dia laki sama seperti kita, orang pekerja, umurnya sudah mulai tua, itu aja ya. Lalu dia diwawancara. Di wawancara itu dia lalu mengucapkan kata kalimat Mandarin yang sama seperti orang tua saya ucapkan. Dia berkata, Kaifu bu genen si santai. Jadi dia bilang, kekayaan itu tidak turun sampai 3 turunan. Ini kalau ngomong kekayaannya dia mungkin 10 turunan masih bisa gitu loh mestinya. Tapi dia mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu dia memberitahu kepada anaknya, kepada cucunya, kamu masing-masing mesti kerja sampai ada hasilnya. Cucunya juga diberitahu kamu mesti kerja sampai ada hasilnya. Jadi memang semua orang harus kerja sampai ada hasilnya. Sebab apa yang kita pegang hari ini belum tentu besok. Kita akan tertolak dari dunia ini. Dan jadilah bijaksana dengan mamon yang tidak jujur. Supaya kamu diterima di kemah abadi itu. Nah ini, saudara-saudara. Tapi kalau kasirnya itu atau bendahara itu bijaksana dan baik, kita akan mempercayai dia lebih banyak lagi. Betul bukan ya? Waduh bahagianya si bos, dia tidak usah ngontrol kerjaan, ya, bendaharanya jujur, pekerjaan semua baik, masuknya bagus, keuntungannya, waduh mantap. Nah, ini memang dia hoki banget kalau bisa seperti itu. Ya, saudara-saudara, tapi rata-rata semua mesti turun tangan. Nah, saudara-saudara, lihat. Di dalam Lukas 19, minggu yang lalu kita telah membahas ini. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat. Di dalam pasal 19 ayat yang ke-27. Ayat itu mencatat, semua seteruku itu tidak suka aku menjadi rajanya. Ya, setru-setruku itu tidak suka aku menjadi rajanya. Oleh sebab itu waktu dia dipercayai satu mina, dia tidak mengerjakan. Dia ketemu dengan tuannya tidak membawa hasil. Ngomongnya sembarangan. Tetapi yang lain karena menghargai tuannya sebagai raja, dia datang bawa 10 mina lebihnya. Sehingga tuannya berkata, kamu memerintah 10 kota. Loh ini kota apa gitu? Saudara-saudara sekalian, dengan membawa 10 mina lebihnya, dia dipercayai 10 kota. Artinya, orang kalau bisa dipercaya berhasil dari yang kecil, bisa jadi besar, dia memang bisa jadi besar. Sehingga Tuhan itu berkata, ambillah dari yang punya 1 ini, berikan kepada yang punya 10 itu. Lalu yang lain bilang, loh dia sudah punya 10, kenapa ditambahi 1? Ya benar memang mesti begitu. Baru-baru ini kalian mendengar orang teriak-teriak di bank, satu bank. Ini sertifikat deposito 20 miliar punya orang tuaku tidak bisa dicairkan. Pernah lihat itu barusan ini? Ya dalam minggu ini ya, teriak-teriak dia, marah-marah dia. Tidak bisa dicairkan ini, bagaimana ini gitu. Yang lain lagi, dari bank yang lain lagi, depositonya hilang, keplas begitu saja. Kalian mau masukkan uang di sana dan merasa aman di situ? Pasti tidak. Betul bukan? Tuhan kita juga begitu, dia datang ke ATM, dia masukkan kartu ATM-nya di mesin ATM.
Enggak, aku ada duitnya. Gua pindahin duit gua pergi ke bank yang lain saja. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu ingin mempercayai kita sebagai bendaharanya. Dan Dia ingin supaya kita mengerti dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan perhatikan ini ya. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab, Dia akan menambahi kita lagi. Dia tambahi kita, dipercayai lagi. Haleluya. Kalau kita ingin keturunan kita terus menjadi manager of God's possession, marilah kita mau memperkenalkan ini kepada mereka. Ajarkan prinsip ini kepada anak-anak kita. Karena anak kita belajar uang juga dari kita. Ya, kita tidak ingin anak kita diperbudak oleh uang, diperhamba oleh uang. Oleh sebab itu kata-kata kita tentang uang, cara kita memandang uang, cara kita mengelola uang, ini akan turun kepada mereka. Kalau identitas kita adalah uang, nilai diri kita adalah uang, mereka pun akan meniru seperti itu. Jadi ajarkan bahwa semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan mereka akan meniru itu juga. Ada banyak orang targetnya kaya. Ingat, kaya dan diberkati itu beda. Kaya itu bikin orang makin serakah, makin ego. Dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia bukan God center. Dan kebahagiaan tidak ada dalam hatinya. Karena apa? Selalu was gitu. Loh, dia kok lebih dari aku. Loh, ini kok berkurang sedikit gitu. Stres terus gitu. Saudara-saudara sekalian, tetapi orang yang diberkati beda. Orang diberkati itu hidupnya penuh dengan senyum. Karena apa? God center. Ketemu Tuhan, kalau merengut Tuhan kurang suka. Tapi kalau kita tersenyum, Tuhan senang. Saudara-saudara, dan tidak hanya itu saja, keluarga kita pun menikmati kebahagiaan. Ya, ada ini itu sedikit, dia cuma ngomong enggak apa-apa. Ya, saudara-saudara sekalian, kerelaannya besar. Haleluya, sehingga dia bisa menikmati. Tuhan penyedia, Tuhan pemelihara, sehingga dia menikmati, enjoying relationship with God. Blessed is more than money. Karena apa? Karena ada hidup kekal di dalamnya. Jadi dia lebih dari uang berkat itu. Haleluya. Sekali lagi kalau kita ingin keturunan kita juga menjadi manager of God's possession, ajarkan prinsip ini kepada mereka. Yang kedua, manage with a plan. Mengatur dengan rencana, plan with budget. Ya, dengan perencanaan. Ayatnya dalam Lukas 14 ayat yang ke-28, Tuhan memberitahu, sebab siapa di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, budgeting, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, lihat saudara-saudara, Tuhan ngajarin melakukan sesuatu mesti atur budgeting. Manusia diciptakan memang mempunyai emosi, keinginan, berharap. Kalau kita punya keinginan lalu ada harapan, berarti ada jalan. Karena ada jalan, mulai sembrono. Kalau sudah kebablas, minta tolong Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena begitu, kalau sudah ingin, ada harapan, ada jalan, modar. Betul bukan? Jadi tidak karu-karuan. Tetapi Tuhan ngajarin kita, belajar bikin planning. Tanya sama Mr. Budget. Ya, saudara-saudara, ada banyak contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup dengan uang 5 juta sebulan, kalau kita mendapat 20 juta bulan ini, kita hidup dengan berapa? Ya toh, saudara-saudara. Kalau 20, aku kepingin. Stop dulu. Kita mau dengar dulu apa yang Rasul Paul katakan. Filipi 4 ayat yang ke-11.
Dia berkata, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi dia ngajarin kita, plan to live below means. Ya, maksudnya itu adalah kalau income-mu 100 bukan dipakai 100 atau apalagi 110, 120. Tapi mungkin kita pakainya itu di bawah. Ya, kita pakainya di bawah. Bukan karena datang begitu banyak yang masuk lalu kita ngitung kepingin. Ternyata apa yang kita lakukan kepingin ini hanya menambah apa? Menambah anggaran menjadi besar, cicilan menjadi besar, pemasukannya belum tentu tambah besar. Mungkin bisa menurun karena kondisi. Tetapi Rasul Paulus dia mengingatkan kita, belajarlah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Haleluya. Jadi mencukupkan diri itu bisa dipelajari. Kalau kita enggak merasa cukup, you can learn. Kalau kita enggak bersyukur, you can learn. Kalau kita mulai membandingkan diri kita dan berkompetisi dengan orang lain, ingat, you can learn. Kamu bisa belajar. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam kita semua. Dia menjadi penasehat yang baik. Dia menjadi pengajar bagi kita semua. Supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti. Manage with a plan. Mengatur dengan sebuah rencana. Plan to live below mean. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, manage in God's way. Ya, mengatur sesuai dengan caranya Tuhan. AOC dia mengajarkan simple saja, sederhana saja bagaimana kita mengelola. God, save, spend. Coba kita ucapkan sama-sama, 2, 3, God, save, spend. Ya, saudara-saudara, kenapa God dulu? Why God first? Sebab tadi itu Mazmur sudah kita baca sama-sama, semua sudah Dia sediakan. Oleh sebab itu God first. Ya, puji nama Tuhan. Karena Dia adalah penguasa tunggal. Dia yang menyediakan, Dialah sumbernya, Dialah pemelihara, Dia pemberi berkat, Dia yang mengasihi kita. Lalu bagaimana menunjukkan sikap God's first? Melalui persembahan kita, perpuluhan kita. Kita menunjukkan bahwa He is the first. Dia Tuhan yang terutama dalam hidupku. Saudara-saudara sekalian, kita bukan diajarin memberi nanti diberkati, bukan. Ya, saudara-saudara, ada orang yang berkata, wah perpuluhan seperti nyumbang gitu loh. Bukan juga. Tapi ingat, kita sudah diberkati, oleh sebab itu kita hanya mengembalikan yang bagiannya Tuhan. Tuhan bukan ingin uang kita, Tuhan ingin hati kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dengan kita mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan, itu berarti kita percaya Tuhan bisa berkarya dengan 90% yang ada. Haleluya. Dia bisa berkarya dengan 90% yang ada di tangan kita. Seperti kita kerja, 6 hari kerja, 1 hari libur. Kok bisa hidup gitu? Orang lain itu hidup tiap hari loh, enggak kerja sehari. Puasa hari itu. Tapi kita kerja 6 hari, 1 hari. Betul bukan? Jalan. Coba paksa kerja terus 7 hari. Tidak bisa sehat. Orang lain kerja katakan 8-10 jam. Oke lah. Di Amerika mereka dipaksa kerja 12 jam. Gitu. Apalagi di China, amit-amit. Ya, 1 orang kerja gantinya 5-8 orang di sini. Gitu. Waduh, orangnya luar biasa. Saya datang ke satu pabrik kancing, ya, kancing ini. Ada ribuan macam kancing. Gedungnya itu, mesinnya itu
Dua kalinya ini gedung itu 3 lantai. Penuh padat mesin. Yang kerja orangnya cuma 6. Jadi dia lari sini, lari sana, naik atas, turun, bawah. Terus begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi mereka tetap mesti istirahat. Gak mungkin enggak. Ya. Nah ini, kita mesti percaya kita kerja 6 hari, tetap hari ke-7 juga makan. Tuhan bisa kerja untuk kita dengan 90% tetap akan cukup. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan, kenapa Tuhan utama? Itu tadi dia semua ada di tangannya, dia yang menciptakan. Nah, lalu bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Itu tadi bagiannya. Nah, sekarang baru kita saving. Ya, ini saving. Ini bagian kita melakukan. Menyisihkan, menabung untuk jangka panjang, jangka pendek. Baru spending. Kalau mau gedein ya rencana-rencana yang lain, spendingnya hariannya dikecilin. Kalau mau digedein spendingnya hariannya, ya berarti tidak ada yang lain-lain gitu loh. Loh ya kan disesuaikan gitu. Tapi kalau semuanya mau digedein, ya berarti utangnya tambah gede, sebentar lagi jual rumah. Saudara-saudara sekalian, dan itu tentu bukan jalan hidup kita. Nah ini, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu 3 poin ini kita perhatikan Alkitab membantu kita mengelola dengan sehat. Ya, kita ini adalah manajernya Tuhan. Kita mesti sadar itu. Kita ini adalah manajer stewardnya dari kekayaan Tuhan, God's possession. Dan ini akan membantu kita untuk live below mean and budget. Haleluya. Ini ada sebuah kesaksian seorang, ya dia sudah mulai bekerja dan dia sudah melewati masa-masa sulit dan dia sudah berkeluarga, dan coba kita dengarkan kesaksiannya. Saya mulai sadar makna perpuluhan waktu bekerja. Lihat ortu, kenapa sih kok pernah berhasil, jadi susah, berhasil lagi, susah lagi. Kesannya kok usahanya itu sia-sia. Bocornya banyak, nggak bisa nyimpen, selalu ada kebocoran. Ya akhirnya aku merasa ada yang salah ini. Padahal kita ini kan keluarga Kristen, ke gereja, nggak pernah aneh-aneh, keluarga kita baik-baik, nggak ada kriminal, narkoba. Tapi kenapa kok hidup kita ini kok rasanya susah terus ya? Waktu itu kita sudah paham konsep tentang perpuluhan. Satu kali ngobrol-ngobrol sama mama, tanya, "Mah, kita ini ada salah apa ya?" Mama sadar, bilang, keluarga kita ini gak pernah perpuluhan. Perpuluhan pun tapi gak tertib, sesuka hati. Aku nangkepnya itu. Setelah lama waktu bekerja, aku juga ngalami, masih merintis, aku merasa belum cukup untuk perpuluhan, tapi sering dengar firman, jangan hitunganlah sama Tuhan. Saya lihat ada orang yang kerja itu gajinya di bawah UMR, tapi tetap setia perpuluhan. Dia setia aja, pernah tanya nanti kaya atau enggak, dia nggak pernah gitu. Itu saya baru sadar, saya kan lebih dari dia, maksudnya masalah pendapatan. Tapi kok malah aku nggak berkorban, tetap hitungan, padahal itu bukan korban, itu kewajiban. Nah akhirnya saya ketemu calon istri, terus ngobrol-ngobrol, kita saling mengingatkan tentang firman Tuhan, terus kita ngomong, ya kita nih perpuluhan gak tertib, terus kita putuskan ya mulai saat ini kita tertib. Nah itu, nah dalam pernikahan juga kita saling bertumbuh ya, saya juga mulai upgrade, wah tambah numbuh iman, dia juga sama-sama bertumbuh gitu. Akhirnya kita putuskan, ayo kita harus setia nih untuk urusan perpuluhan tuh. Nah tujuan kita sih bukan untuk kita untuk kaya, enggak, kita diajarkan taat ya, kita perpuluhan aja untuk supaya menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Terus saya juga menyaksikan saat saya kekurangan ya, saya diuji gitu ya, tambah merasa kok kurang terus ya, nggak bisa perpuluhan, kita masih ada alasan. Tiap ada uang lebih, wah kita ada ini bayar ini, kita
Akhirnya ada alasan untuk nggak perpuluhan. Nah, akhirnya merasa ujian itu. Aku harus komitmen ini. Kita harus berani perpuluhan apapun kita harus tertibkan gitu loh. Aku ngomong sama istri, kita gini aja. Kalau ngumpul gitu kan besar, kita coba bagi per minggu lah. Jadi kita merasa lebih ringan gitu loh. Jadi intinya kita nyaman juga, nggak sampai kebeban. Waduh kita harus gini seperti itu pemaksaan. Ternyata kalau Tuhan kasih hikmat juga kita bisa. Yang penting hati kita sih. Itu setelah kita jalani ya. Walaupun kita ini masih kurang, tapi kok kebutuhan kita kok nggak pernah sampai kurang gitu loh. Seperti kita pikir dulu kita kasih ini bakal habis uangnya. Ternyata enggak, kita selalu tercukupkan terus. Karena sejak kita perpuluhan, kita tidak pernah sampai turun gitu loh. Saat ini kita terus bertumbuh dan kita tidak pernah perpuluhan itu tambah menurun, tapi tambah terus. Aku lihat juga di keluarga teman yang lain ya, bisnismen, saya tanya, sering curhat juga. Gimana ya sekarang kerjaan kok tambah gini. Terus saya juga tanya, padahal kamu kan kerjaan banyak, omsetnya besar, tapi kok rasanya hidupnya kok ya gak bisa nyimpen. Wah ini kan kayak masa lalu saya dulu, keluarga dulu kan saya sering kayak gitu. Terus saya tanya iseng-iseng, perpuluhanmu gimana? Dan ternyata memang benar sama seperti yang saya dulu alami. Ternyata mereka ya berantakan ya. Dia bilang saya perpuluhan ya asal aja, pokoknya enak-enak gitu loh, tidak ada tertib. Juga bilang perpuluhan ya saya sumbang aja, itu kan sama aja kayak perpuluhan. Padahal ya kan beda itu ya, perpuluhan sama nyumbang. Bukan berarti perpuluhan itu untuk diberkati ya, bukan berarti juga perpuluhan itu sudah pasti kita nggak ada tantangan. Tapi yang pasti ada pernyataan Tuhan dan Tuhan tidak akan lupa. Dan aku merasa orang yang ikut Yesus nggak perpuluhan, malah kita yang rugi. Ya, ini menurut saya ya, perpuluhan yang benar itu tidak pernah hitungan sama Tuhan. Tuhan nggak lihat nilainya, Tuhan lihat hati. Juga jangan merasa punya hak bahwa perpuluhan itu kita mau kemanakan, kayak mau ngatur sendiri gitu ya. Kalau perpuluhan ya kita kembalikan ke rumah Tuhan. Perpuluhan itu karena Tuhan sudah memberi lebih dahulu, baru kita memberi kewajiban kita. Saudara kita ini orang yang sudah lama bertumbuh bersama, tapi dia ada di gereja lain, bukan di sini. Teman dari kecil dari Pastor Elisa. Dia belum jadi konglomerat, tapi dia sedang menuju ke sana juga. Dan kita semua juga sedang menuju ke sana. Saudara-saudara, dan hari ini kita telah belajar berantem karena duit itu dialami semua orang. Ya, ada duit, nggak ada, duit sedikit, duit banyak, berantem terus. Karena apa? Mengelolanya. Nah, kita telah belajar mengelolanya. Kita semua tahu kita adalah manager, steward of God's possession. Kita manajernya dari kekayaan Tuhan. Dia ingin kita dapat dipercayai. Dan yang kedua adalah manage with a plan. Plan with budget. And plan to live below mean. Bukan bersaing dengan orang lain, gede-gedean, bukan. Tapi plan to live below mean. Yang ketiga, manage in God's way. God, save, spend. Dan kita percaya dengan kita mengutamakan Tuhan, ya menomorsatukan Tuhan. Ingat saudara-saudara, ketika kita tertolak dari dunia ini, kita diterima di kemah abadi. Ya, puji Tuhan. Kita mau jadi bijak, sementara di dunia ini kita ajarin keturunan kita tentang prinsip-prinsip ini. Ya, rajin bekerja, menghasilkan, pegang prinsip Alkitab. Ya, ajarin mereka membawa persembahan mereka sendiri kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan akan terulur atas mereka. Tidak ada kata terlambat. Manage in God's way. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya ingin mengucapkan doa ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kita perlu mengundang Tuhan ke dalam hati kita.
kita perlu menyadarkan diri kita, Dialah Tuhan dan Raja. Mari kita mengucapkan doa singkat ini bersama-sama. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, Masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Raja. jadilah Tuhan dan Raja. Ampunilah dosaku, Ampunilah dosaku, kesalahanku. kesalahanku. Aku bersyukur, Aku bersyukur, aku sadar, aku sadar, aku anakmu. aku anakmu. Aku dijadikan Aku dijadikan bendahara Tuhan, bendahara Tuhan, pengurus Tuhan. pengurus Tuhan. Hidupku sudah diberkati. Hidupku sudah diberkati. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan Berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang mampu. Yes. Engkau Raja kami dan penguasa tunggal dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan, ingatkan kami, kemenangan pasti terjadi. Yes. Amin. Haleluya. Ketika kami sakit, ada kesembuhan bagi kami. Amin. Haleluya. Ketika kami dalam pergumulan, mujizat-Mu akan terjadi. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di sini bersama dengan kami, Ya. di tempat ini, di rumah anak-anak-Mu yang mengikuti online. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, supaya ketika kami tertolak dari dunia ini, kami diterima di kemah abadi. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menyiapkan kebahagiaan bagi kami semua. Umat-Mu akan pulang dengan menadakan tangan. Terimalah segala berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, semua akan turun bagi kami sekalian. Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah-limpah. Tuhan akan melakukan perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memperluas daerah dan pengaruh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menjauhkan kita dari malapetaka dan penyakit supaya kita dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Setiap persembahan anak-anak-Mu Engkau memberkati. Dan kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati, kita jumpa minggu yang akan datang.